ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Apa yang menarik Bang dari ayat ini Bang? Yang menarik dari ayat ini sebenarnya di bagian awalnya. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dengan kata lain, anak bungsu ini bukan hanya bertekad untuk bertobat, tapi dia melakukannya. Bukan hanya dia mikir, oh ya saya mau pulang ke rumah, saya mau cari Tuhan, tapi dia benar-benar melakukannya gitu. Dengan kata lain, si anak bungsu ini kan, ingat ya teman-teman tadi, anak bungsu ini pergi ke negeri yang jauh. Ya kan? Apa yang harus dia lakukan untuk bisa kembali ke rumah bapak? Dia harus jalan jauh juga. Right. Dia harus kembali pulang dan jaraknya jauh juga gitu. Dengan kata lain, anak bungsu ini harus menempuh jarak yang sama. Jadi dia udah pergi jauh, dia harus pulang ke rumah juga jauh. Tapi dia benar-benar bertekad dan dia kuat sampai akhirnya langkah demi langkah sampai akhirnya dia nyampe ke rumah bapak. Benar. Dan itu kayaknya teman-teman bisa bayangin gitu. Tahu akan sesuatu, tapi kalau kita tidak melakukannya, yaitu tidak membawa kita kemana-mana gitu. Kayak misalnya nih, abang mau ke Bali misalnya. Abang udah tahu ke Bali itu harus beli tiket pesawat, apalagi di zaman COVID sekarang harus swab PCR, udah gitu harus packaging barang dan lain-lain, package semua kebutuhan abang di sana. Tapi abang cuma tahu aja, tapi abang tidak melakukannya. Abang nggak beli tiket, abang nggak tes COVID, abang nggak siapin baju dan lain-lain. Apakah abang akan nyampe ke Bali? Enggak gitu kan? Karena abang hanya tahu, tapi tidak melakukannya. Dan ini yang menarik dari anak yang hilang. Dia tahu dia sudah melarat, miskin, buta, dan telanjang. Tapi dia bukan cuma kayak, oh ya saya tahu saya harus bertobat. Gak tahu nih, mungkin teman-teman punya pengalaman kayak gitu kan. Saya tahu saya harus bertobat. Saya tahu apa yang saya lakuin itu ada yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi gak cukup sampai tahu aja. Tapi kita ini harus melakukan sesuatu. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Nah bang, kan ini anak yang hilang ini kan dalam cerita kan tadi abang juga ceritakan secara fisik gitu ya, langkah demi langkah dia harus balik kepada bapaknya. Nah mungkin kita sekarang kita kan nggak bisa melangkah secara fisik kayak anak yang hilang kepada bapak gitu. Nah apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini dalam tanda kutip itu melangkah kepada bapak? Ya titik awalnya itu sama Will. Titik awal buat anak bungsu itu sama titik awalnya kita. Nomor satu, kita harus merasakan bahwa kita butuh Kristus. Tanpa Kristus, kita nggak akan bisa selamat. Nah ini ada ayatnya nih di Roma 3 ayat 10 sampai 12. Alkitab berkata bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi sebagai, kalau kita mau berbalik kepada Tuhan nih, kita semua harus betul-betul menyadari kalau kita nggak bisa hidup tanpa Yesus. Dan kata-kata nggak bisa mengungkapkan pengalaman itu. Itu adalah satu pengalaman yang kita semua harus mengalami secara pribadi. Saya sama Willy nggak bisa gitu berkali-kali atau seberapa pandainya kita pun nggak akan bisa betul-betul mendeskripsikan pengalaman itu bersama Kristus. Tapi teman-teman harus berdoa atau bahkan meminta pengalaman itu. Tuhan, saya nggak merasakan kalau saya butuh Tuhan. Tuhan boleh nggak kasih saya pengalaman supaya saya bisa betul-betul merasakan bahwa saya butuh Yesus. Itu adalah titik awalnya, Will. Right. Jadi berdoa supaya Tuhan membantu kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan, ya. Kalau disambungkan juga dengan ayat yang kemarin yang kita bahas dari Pengkhotbah 12 ayat 1, bahwa ingatlah penciptamu dari masa mudamu, ya kan? Karena tapi yang kita percaya dan kita lihat dari firman Tuhan juga adalah bahwa
hanya firman Tuhan yang bisa menyadari kita akan hal itu gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah baca Alkitab, mungkin banyak orang di dunia gitu Bang ya, yang kayak ngerasa hidupnya oke-oke aja. Mereka nggak merasa seperti anak yang hilang ini menyadari kondisinya bahwa mereka itu membutuhkan Tuhan, bahwa kita itu lemah, bahwa kita itu manusia berdosa yang membutuhkan Kristus. Jadi, nah mungkin ini ke yang selanjutnya nih Bang. Dengan menyadari kondisi kita melalui firman Tuhan, dan ada media apa lagi sih yang Tuhan gunakan supaya kita itu bisa berbalik kepada Tuhan? Jadi tadi langkah pertamanya ya, langkah pertama kita harus sadar kalau kita butuh Yesus. Nah, langkah kedua nih teman-teman, kita harus mempelajari firman Tuhan. Langkah kedua adalah untuk mempelajari firman Tuhan. Itu adalah langkah kedua supaya kita bisa mengenal Yesus. Ayatnya dari Matius 4 ayat 4. Dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan kata lain, emang kadang-kadang kita berpikir gitu ya, kayak, oh ya saya punya makanan berarti saya hidup. Alkitab menyadarkan kita bahwa kalau teman-teman gak baca Alkitab, secara rohani, sebenarnya teman-teman itu mati. Dan coba mikirnya tuh kayak, oh ya, kalau teman-teman aja makan 3 kali sehari, seberapa sering sih kalian itu memberi makanan spiritual kepada diri kalian sendiri? Bayangin aja, ya kan, makan 3 kali sehari. Baca Alkitab cuman sekali, paling cuman 5 menit juga. Nggak balance kan? Sementara Alkitab berkata, kita nggak hidup cuma dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Right, bener banget. Jadi, teman-teman setelah kita menyadari kondisi kita, langkah selanjutnya, di mana kita boleh datang kepada Bapa, berbalik kepada Bapa itu melalui firman-Nya. Mungkin kalau aku pikir sendiri bahwa firman Tuhan ini benar-benar kayak surat cinta dari Tuhan gitu buat kita. Ini tuh sebuah petunjuk, sebuah surat buat kita, di mana kita bisa mengenal Tuhan, dan bagaimana ya bisa mendeskripsikannya, nggak ada buku di dunia ini yang sama dengan Alkitab, nggak ada. Hanya buku Alkitab yang bisa merubah kita. Karena ada ayatnya juga Bang ya, di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Jadi nggak ada buku di dunia ini yang bisa merubah hidup kita kecuali firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu penuh kuasa. Penuh kuasa. Amin. Kalau teman-teman ragu, kami challenge teman-teman, ambil Alkitabnya, mulai baca firman Tuhannya, mulai pelajari firman Tuhannya, bukan cuma 5 menit. Kita juga makan butuh 3 kali sehari, kata Abang, dan alami Tuhan. Itu. Oke, kira-kira ada media lagi nggak Bang? Bagaimana sih kita bisa mengenal Tuhan dan berbalik kepada Tuhan? Ada Will. Langkah terakhir nih ya, sebenarnya ada banyak langkahnya, cuman buat simple aja. Langkah terakhirnya adalah berdoa. Ada salah satu penulis ya yang berkata bahwa prayer is the breath of the soul. Dengan kata lain, doa adalah nafas kehidupan. Sama juga kan teman-teman, berapa sering sih sebenarnya bernafas? Setiap saat, ya kan? Sama juga dengan kerohanian. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita harus berdoa sesering mungkin. Right, benar. Dan mungkin gitu ya, kita juga ingat ya, pas kita muda kayaknya, maksudnya masih muda juga sih sekarang. Pas kita lebih kecil, lebih muda, kayaknya kita tuh cuman berdoa kalau lagi makan gitu rasanya. Kayak, sedangkan... Dan doanya juga udah ada template-nya gitu, Will. Ngomongnya hal yang sama terus buat dia doa makan. Right, betul. Dan teman-teman mungkin punya pengalaman yang sama gitu. Tapi ada satu buku, judulnya Kebahagiaan Sejati atau Steps to Christ. Ini buku yang bagus banget buat teman-teman baca di usia segini apalagi. Karena itu buku yang merubah hidup saya juga. Dikatakan bahwa prayer is opening our heart to God as a friend. Kita berdoa itu membuka hati kita kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan seperti kepada teman. Nah, kadang kalau kita berdoa itu Tuhan tuh rasanya tuh kayak yang jauh banget.
Maksudnya apa Tuhan juga bakal mendengar doa kita gitu. Tapi berdoa itu adalah membuka hati kita kepada Tuhan seperti kepada teman. Jadi sebenarnya kayak curhat ya, Will. Yes. Kayak kalau kita udah curhat sama temen, rasanya kayak pertemanannya makin kuat gitu. Yes. Sama banget sama Tuhan. Kalau misalnya kita curhat sama Tuhan, aduh Tuhan, tugas banyak banget nih. Justru kalau kita ngomong kayak gitu sama Tuhan, kita tuh makin dekat sama Tuhan. Yes. Dan disitulah step kita balik kepada Bapa karena kita merasa kita butuh Tuhan gitu. Makanya kita meminta tolong kepadanya. Dan ini mengingatkan kita juga ke satu ayat, Bang, di 1 Petrus 5 ayat 7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Jadi, di dalam doa-doa kita teman-teman, kita bisa curhat kayak tadi ke Tuhan. Tuhan, saya lagi ngalamin ini, saya lagi ada kesusahan. Tolong bantu saya. Tuhan, saya bergumul dengan dosa-dosa saya. Saya tahu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Mintalah pertolongan Tuhan melalui doa. Dan mungkin ada yang mau di-highlight lagi nih, Bang, dari ayat 20 ini yang menarik. Kayaknya sebelum ke situ ya, ada satu cerita nih, Will. Saya pengen cerita soal teman saya di sini ya. Namanya tuh Steven. Nah, Steven tuh menurut saya ya, dia tuh benar-benar mengalami apa yang baru kita omongin. Steven tuh dulunya bertumbuh di gereja, tapi akhirnya keluarganya tuh nggak begitu rohani, sampai akhirnya dia jauh dari Tuhan. Dia sampai satu saat tuh sebenarnya dia pernah dipenjara juga. Nah, setelah dia dipenjara, ternyata ada salah satu hamba Tuhan yang datang ke dia dan membagikan firman Tuhan sama dia. Jadi penjara tuh buat Steven sama kayak anak bungsu tuh udah kayak titik terendah. Kalau anak bungsu makan babi, Steven tuh di penjara. Ternyata Tuhan pakai hamba Tuhan untuk menyadarkan dia. Dan Steven bertekad, saya akan kembali ke rumah Bapak. Dan caranya gimana? Dari cerita Steven ya, teman-teman mungkin udah sering dengar gitu soal firman Tuhan, soal berdoa, dan mungkin beberapa dari teman-teman juga ngerasa kayak, iya masa sih? Kayaknya setiap orang ngomong soal gimana cara dekat sama Tuhan, selalu ngomongnya firman Tuhan sama doa. Emang sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya itu tuh benar-benar nggak sih? Dari cerita Steven, itu tuh benar-benar terjadi banget. Steven, kita nggak pernah ngasih tahu Steven kalau pentingnya renungan pagi. Tapi ternyata Steven tuh udah mulai renungan pagi setiap hari. Dan kemarin, waktu saya Bible study nih, saya belajar Alkitab sama Steven biasanya tiap minggu. Steven kemarin tuh bilang sama saya, kalau dia berdoa biasanya 50% dari harinya. Misalnya dia bangun ya, ngelakuin aktivitas selama 8 jam, 4 jam tuh dia berkomunikasi sama Tuhan. Dia berdoa non-stop, selalu berkomunikasi sama Tuhan. Dan kalau teman-teman ngelihat Steven sekarang, Steven tuh kelihatannya benar-benar seperti hamba Tuhan. Wow. Dia benar-benar Steven tuh udah dirubahkan banget hanya dengan, of course ya, maksudnya pasti dari pengaruh kuasa Roh Kudus juga. Tapi dari sisi Steven-nya sendiri, dengan melakukan renungan pagi, dengan berdoa sama Tuhan, hubungan pribadi Steven sama Tuhan itu dalam banget, dan hanya dengan ngobrol sama Steven, teman-teman bisa tahu kalau dia dekat sama Tuhan. Wow. Dan beberapa minggu lalu, sebenarnya Steven juga mutusin untuk dibaptis dan mengikut Tuhan sepenuhnya. Jadi buat teman-teman ya, alasan saya share kayak gini tuh bukan karena kayak klise ya, kayak ini sama aja gitu, cuman belajar Alkitab, cuman berdoa. Tapi ini tuh benar-benar terjadi gitu. And this is exactly how it works. Yes. Berdoa dan mencari firman Tuhan, kita akan makin dekat sama Yesus itu sendiri. Amin. Dan kayaknya tadi dibilang juga kayak Steven setengah dari harinya misalnya berdoa gitu. Dan mungkin teman-teman jangan berpikir bahwa kayak kita harus tutup mata berdoa gitu. Karena kita juga sambil kita lagi jalan, sambil kita lagi di sekolah, sambil kita lagi belajar, kita itu bisa terus berdoa di dalam hati kita, berkomunikasi sama Tuhan juga. Ya. Jadi bener banget, apalagi kalau lagi teman-teman yang ujian kan kemarin, kalau lagi pertanyaan susah, ngomong aja sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya apa ya, doa sama Tuhan tuh kayak curhat bisa 24/7 gitu. Kapan aja kita bisa curhat sama Tuhan.
Yes. Dan ini yang kita mau highlight yang terakhir dari ayat 20 ini adalah dibilang ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dan yang kita bisa lihat dari ayat ini, Bang, bahwa justru ketika kita mulai aja satu langkah menuju kepada Tuhan, apakah itu melalui firman Tuhan, pembelajaran firman Tuhan, apakah melalui doa, justru Tuhan itu udah lari duluan terhadap kita. Dan ini kasih Tuhan yang kita bisa lihat teman-teman semua, bahwa kalau kita saja mau mulai melangkah kembali kepada Tuhan, Tuhan itu justru akan berlari duluan, Tuhan akan bekerja lebih ekstra di dalam kehidupan masing-masing kita, supaya kita datang kembali dan bersama-sama dengan Tuhan lagi. Dan poin yang lain adalah Tuhan gak pernah menolak. Yes. Walaupun teman-teman mungkin berpikir kayak, waduh, saya udah terlalu jauh nih, kayaknya udah gak mungkin kembali sama Tuhan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Separah apapun teman-teman, Tuhan selalu akan menerima teman-teman just as you are. Sebagaimana adanya. Tuhan nggak pengen teman-teman berubah dulu. Tuhan nggak pengen teman-teman jadi baik dulu sebelum bisa diterima sama Tuhan. Tapi separah apapun, ya kan dari cerita anak bungsu nih. Mungkin si anak bungsu pas nyampe rumah bau babi, ya kan? Yes. Secara gitu ya udah tinggal sama babi aja udah lama. Miskin, pakaian pasti kotor banget, bau, ya kan? Tapi bayangin kasih seorang bapak yang nggak peduli sama yang kayak gitu. Dia nggak nyuruh anaknya mandi dulu baru dipeluk. Dia nggak nyuruh anaknya sikat gigi dulu baru dipeluk. Tapi bapak ini peluk anak bungsunya yang udah lama hilang ini. Right, benar-benar. Dan inilah kasih Tuhan gitu. Kasih Tuhan yang bisa kita benar-benar lihat dari ini, dari cerita ini, dari Alkitab yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya kita juga boleh mengalaminya. Itulah doa dan doa kita gitu. Ini mungkin bagian terakhir panggilan sebelum kita akan ada tanya jawab juga, bahwa mungkin teman-teman berada di posisi yang berbeda juga di anak yang bungsu ini gitu. Mungkin apakah teman-teman baru di step awal yang teman-teman mulai berpikir, ngapain sih saya di rumah Tuhan, ngapain sih saya takut akan Tuhan, dan berpikir untuk pergi jauh daripada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan berbicara kepada hati teman-teman bahwa oke, lebih baik saya ada di dalam Tuhan gitu. Karena kita perlu mengingat Tuhan dari masa muda kita. Tapi mungkin teman-teman ada yang sudah pergi jauh daripada Tuhan, seperti anak yang bungsu. Dan hari ini juga, hari yang sama hari ini, Tuhan juga memanggil teman-teman semua untuk mulai berbalik kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sudah mulai menyadarkan teman-teman bagaimana teman-teman membutuhkan Tuhan secara pribadi. Dan semoga teman-teman hari ini mau mulai melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Kita bisa boleh mengenal Tuhan lagi melalui pembelajaran firman-Nya, melalui doa. Itulah doa dan harapan kita. Itu yang mungkin yang bisa kita bagikan hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Abang boleh pimpin dalam doa lagi? Boleh. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah berbicara terhadap kami. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kasih-Mu begitu besar terhadap kami, di mana Engkau selalu menerima kami ketika kami mau berbalik kepadamu. Ya Tuhan, biarlah kiranya firman ini dapat tertanam di dalam kehidupan kami. Dimanapun posisi kami pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Roh Kudus jangan berhenti untuk mengajak kami untuk kembali kepada Tuhan. Ya Bapak, biarlah kiranya pengalaman ini, pengalaman anak bungsu menjadi pengalaman kami, di mana kami dapat berbalik kepada Bapa melalui pembelajaran firman Tuhan dan juga melalui doa. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Oke, sungguh luar biasa. Mem saja merasa jiwa muda lagi ketika mendengar kedua hamba Tuhan orang muda ini memaparkan. Nah, saat ini sesi tanya jawab nih. Kalau ada pertanyaan disilakan baik dari SD, SMP maupun SMA.
Atau bisa chat ya di kolom komentar, bisa chat atau bisa bicara secara langsung ya. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Shalom. Shalom. Ini saya lagi tunggu-tunggu ini. Selamat pagi, Willy dengan Yonas. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kesaksiannya, ya kemarin sudah bicara di gereja Depok Baru. Kesaksiannya sungguh luar biasa. Tapi saya mau boleh di-sharing dulu kepada anak-anak. Mungkin anak-anak mau tunggu-tunggu apa yang telah dibuat sebenarnya untuk di media sosial. Boleh ditayang, boleh diapakan. Kalau pengalaman-pengalaman yang sudah dibuat di media sosial apa saja. Ya, mungkin itu dapat motivasi ke anak-anak supaya anak-anak, karena anak-anak zaman sekarang ini kebanyakan posting-posting yang ya tidak sesuai. Jadi apa yang sudah dibuat oleh Willy dan Grady ini di media sosial? Oke. Boleh di sini saya share screen sedikit. Ini apa yang sudah kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan di Instagram @alkitapharian. Mungkin teman-teman juga bisa follow. Kita udah menjalankan ini 6 tahun dari 2014. Puji Tuhan kita sekarang sudah punya 95,9 ribu followers, di mana kita menulis renungan setiap harinya, kita post di Instagram, karena kita rindu untuk mengingatkan anak-anak muda yang lagi pakai Instagram mengenai firman Tuhan ketika mereka menggunakan sosial media. Dan yang terakhir, ini juga podcast. Ini podcast yang saya buat juga, bisa dicari di Spotify, dan juga Apple Podcast, Google Podcast, dimanapun teman-teman mendengarkan podcast, podcast Sehat Seutuhnya, di mana saya juga membagikan kesehatan. Ini sih, Pak, yang kami lakukan melalui media. Wah, terima kasih. Di sini ada pertanyaan nih, ada siswa. Saya bacakan ya. Dia sudah baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, tetapi nggak ada perubahan sama sekali, malah makin sulit. Kira-kira bisa dikasih tanggapan dan masukan? Oke, silakan Bang. Mungkin yang pertama adalah kita juga harus ngerti kalau baca Alkitab itu bukan berarti kalau kita sudah mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ada satu aspek lain, yaitu aspek penyerahan diri. Karena mengerti Alkitab secara intelektual doang, secara otak doang, itu nggak cukup. Itu mungkin aspek nomor 1 ya. Jadi kita harus ada aspek penyerahan diri. Contohnya, kalau kita bilang jangan berbohong, kita harus menyerahkan diri kalau misalnya kita masih berbohong. Misalnya kita bilang harus hormat orang tua, harus menyerahkan diri untuk bisa hormat sama orang tua. Mungkin aspek yang lain juga adalah mungkin baca Alkitab itu pengertian saya ya, kalau baca Alkitab itu sering kalinya cuman di surface level doang, atau pengertiannya dangkal doang. Dangkal. Jadi yang mungkin challenge saya juga adalah coba pelajari Alkitab. Jangan cuma baca doang, tapi dipelajari. Dengan kata lain, kita menggali ke kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab itu sendiri. Tapi I think again gitu ya, pada akhirnya harus ada aspek penyerahan diri. Kita harus bekerja sama-sama Tuhan, harus kerja sama-sama Roh Kudus sampai akhirnya diri kita itu bisa dirubahkan. Mungkin pertanyaan yang harus kita tanya ke diri kita sendiri juga adalah, apakah ada satu hal yang sebenarnya kita belum let go? Apakah ada satu hal yang sebenarnya kita nggak mau serahkan sama Tuhan? Betul. Dan mungkin tambahan sedikit di Ezra 7 ayat 10, teman-teman bisa buka di Alkitab, dan ya saya lebih suka di bahasa Inggrisnya ya, lebih jelas. Dikatakan, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord,
Jadi Ezra ini mempersiapkan dulu hatinya sebelum mempelajari firman Tuhan. Dan ini langkah yang penting gitu, karena kita, oh ya baca Kejadian 3 gitu, oh ya saya udah tahu kok Adam dan Hawa jatuh gitu. Tapi kita harus berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan mau ajarin kepada saya melalui pasal ini, melalui firman Tuhan ini. Jadi mempersiapkan hati itu juga penting sebelum mempelajari firman Tuhan. Wah, luar biasa. Terima kasih. Biar pasti sudah dengar oleh yang bertanya ya, di mana mungkin kan penyerahan, mungkin ada sesuatu nih yang masih mengganjal, belum diserahkan sepenuhnya sehingga hati ini belum utuh diserahkan kepada Tuhan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, ini untuk dari begitu banyak pelayanan yang ada, kenapa sampai memutuskan untuk berbagi lewat media sosial? Asal mulanya ya berarti ya. Iya. Jujur sih asal mulanya saya duluan yang mulai sebelum saya rekrut Willy. Asal mulanya tuh sebenarnya gara-gara saya demen nulis jurnal ya. Ini contohnya kayak saya demen banget bikin jurnal kayak gini. Nggak kelihatan ya. Ya sih. Jadi kadang-kadang saya emang demen banget nulis jurnal, nulis catatan renungan. Dan setelah beberapa tahun sebenarnya renungannya juga numpuk di kamar saya gitu. Terus saya mikir, ini catatan renungan banyak banget tapi kok kayak nggak ada gunanya gitu. Akhirnya sampai berdebu, terus akhirnya saya pikir udah aja kalau gitu kita mulai share apa yang udah saya pelajari dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi ya mulai coba-cobalah gitu, jadi mulai tulis-tulis sendiri, kita mulai dari cuman ngepost satu ayat, terus sampai akhirnya nulis renungan sendiri. Dan motivasinya sama kayak yang Willy udah bagikan juga, kita punya beban untuk orang-orang muda untuk bisa mengenal Kristus secara pribadi. Jadi bukan cuma ngikutin ajaran orang tua doang, tapi punya pengertian Kristus secara pribadi. Dan pemikirannya yang tadi juga Bang ya, kayak kita pikir itu anak muda banyak meluangkan waktu, menggunakan waktunya di sosial media. Kita nggak tahu kan mereka lagi searching apa dan lain-lain. Tapi kalau aja mereka misalnya bisa diingatkan oleh firman Tuhan, mungkin mereka akan merubah apa yang mereka search. Mereka mungkin akan merubah apa yang mereka cari. Karena mereka bertemu dengan satu ayat firman Tuhan, satu penjelasan firman Tuhan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Kalau remaja kan biasa, kalau mereka mau share di media sosial, mereka kadang agak takut dibully. Dibilang seperti ini, so rohani lah, kirim-kirim yang rohani. Nah, kira-kira kalau ada yang merasa minder karena takut dikomentari seperti itu, apa jalan keluarnya? Dari pengalaman saya ya, kalau dari pengalaman saya jawabannya itu cuma satu, konsistensi. Waktu saya bertobat mungkin sekitar kelas 8, kelas 9, teman-teman mulai ngebully juga gitu. Kayak apa sih si Grady ini rada rohani gitu ya, nggak mau nonton bioskop lagi, nggak mau nongkrong-nongkrong lagi, terus berusaha menguduskan sahabat juga gitu ya, kalau Jumat sore udah berusaha pulang, apa sih ini si Grady gitu. Dan yang saya rasa adalah dengan kita secara konsisten, teman-teman saya juga ada yang dimenangkan. Ada yang dimenangkannya, ada yang seminggu setelah saya bertobat, ada yang mulai ngelihatnya tuh kayak 3 tahun setelah bertobat, bahkan ada yang masih keras kepala banget sampai sekarang juga masih nggak percaya gitu kalau Grady udah rohani. Jadi tugas kita aja ya, tugas kita sebagai orang yang benar-benar mau mengikuti Tuhan, kita harus konsisten. Konsisten ya, tolong diperhatikan semua. Nah, ada yang raise hand, boleh langsung bicara? Silahkan, tadi yang lihat ada yang raise hand. Oke, kalau belum, ada di sini juga. Bagaimana cara agar kita bisa fokus baca Alkitab? Terus pertanyaan selanjutnya, kan setiap hari di rumah dan di sekolah disuruh nih BPA baca Alkitab di sekolah, di rumah juga. Tetapi nggak ada perubahan sedikit pun. Malah masalah makin banyak. Boleh dikasih tips-tips cara baca Alkitab nih? Dan gimana supaya ada perubahan udah baca Alkitab tiap hari?
Oke, mungkin aku coba jawab dulu ya. Kalau kita mau baca Alkitab, terutama paling bagus pagi hari sih ya. Kita dapat contoh juga dari Yesus. Yesus bangun pagi-pagi benar, ditulis di Markus 1 ayat 35, dia udah cari Tuhan, merenungkan firman Tuhan di situ. Yang masalahnya dari anak muda zaman sekarang, dan ini juga pergumulan saya gitu sampai hari ini adalah, biasanya kalau kita bangun pagi, yang kita buka duluan itu HP. Kita nggak langsung buka Alkitab. Atau enggak kita langsung ingat, aduh ada PR yang belum dikerjain, aduh ada ulangan yang harus diiniin. Tapi kalau misalnya kita menjauhkan itu dulu, dan benar mulai hari kita dengan firman Tuhan, menjauhkan segala hal yang bisa mendistract ya, pemikiran kita dari firman Tuhan, itu akan sangat menolong. Itu akan sangat menolong. Jadi itu tips sederhana dari saya. Terus yang saya rasa juga, kita nggak boleh ngelihat Alkitab itu sebagai jimat. Jadi kayak baca Alkitab langsung bakal berubah. Enggak. Baca Alkitabnya juga kita harus ngelihat ke diri kita sendiri, apakah kita pengen baca Alkitab karena disuruh orang, atau memang kita punya kerinduan. Itu sendiri aja udah bakal merubah dampak Alkitab dalam kehidupan kita pribadi. Dan baca Alkitab secara pribadi dengan di kelas itu ada bedanya juga, kalau dari pengalaman saya ya. Karena kalau pribadi itu benar-benar kita kayak baca surat cinta dari Tuhan gitu. Karena kalau ini di kelas ini, ya mungkin suasana kelas gaduh, ada teman yang ganggu, dan lain-lain gitu ya. Cuman baca secara pribadi itu sangat-sangat berbeda. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah teman-teman itu lapar dan haus akan firman Tuhan atau enggak? Kalau teman-teman nggak ngerasa lapar, dikasih makanan, makanannya percuma. Ya kan? Tapi kita harus benar-benar merasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Kurang nikmat gitu ya? Kurang nikmat, benar. Oke, luar biasa jawabannya. Nah, tadi saya dengar nih Bang Redi cerita pertobatannya itu sekitar SMP ya, kelas 8 ya atau kelas 9.